wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk melakukan presentasi PJPR. Perkenalkan, saya Iin Zakiatul Itifah sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelum saya bacakan rangkaian presentasi kali ini, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Saskia Agustina, nomor 13 kali. My name is Radita Jurmulyani, number 29. Perkenalkan nama Ibu Muhammad Maulana, nomor 90. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fitrianto, nomor absen 24. Guten Morgen, ich bin Dodi Agustia Budi, nomor version. Hello, my name is Tamakur Ropraga, number 12. Baik, selanjutnya akan saya bacakan rangkaian acara presentasi kali ini. Yang pertama yaitu menampilkan video, yang kedua sesi presentasi dan demo aplikasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu penayangan video.
Di dalam gudang pastinya akan ada penataan barang. Nah, setelah kita malam, menggunakan salah satu metode penataan barang yaitu metode aksi. Tentu saja, di area gudang ada beberapa kegiatan seperti penerimaan, penyimpanan, hingga pemilihan permintaan. Dan kegiatan tersebut kami mewawancarai salah satu pengurus gudang SMK di Padang untuk mengetahui lebih tentang gudang. Pada kami melakukan wawancara, misi yang kami dapatkan yaitu mengetahui stok oknum yang ada di gudang, lokasi yang ada di gudang, serta perencanaan barang yang ada di gudang. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan ke studio grafika. Baik, terima kasih rekan orang tua yang telah menyampaikan beberapa informasinya. Untuk selanjutnya, kita akan beralih pada report 3 mengenai kegiatan inti di gudang SMKN Malang. Dengan report 3, halo, apakah terdengar suara saya? Baik, sudah terdengar. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan keberadaan barang di gudang. Keberadaan barang di gudang masih menggunakan sistem manual. Dalam penelitian dahulu, pendataan yang digunakan secara manual tidak efektif. Karena memberikan jaminan keterangan saat pendataan barang dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kalian membutuhkan aplikasi yang efektif. Dalam kegiatan tersebut, kami mencari aplikasi yang digunakan untuk membantu pengolahan barang di gudang. Aplikasi yang efektif yaitu Stock Control and Inventory. Tujuan dari kami memilih aplikasi tersebut yaitu menyediakan pencatatan pengolahan barang di gudang yang juga bisa digunakan secara offline. Baik, saya akan kembalikan ke studio ketiga. Terima kasih pada rekan reporter 3 atas informasi yang diberikan. Untuk selanjutnya, kami akan menyambungkan pada reporter 4 yang akan membahas lebih detail lagi mengenai apa yang disampaikan pada reporter 3. Halo rekan reporter 4, akan terdengar suara saya? Baik, rekan nama sudah terhubung dengan keberadaan gudang SMK Malang yang menginginkan memerlukan agenda pertama 5R. Maka secara mufakat kelompok kami spontan melakukan kegiatan 5R agar gudang tersebut lebih rapi, bersih, dan nyaman. Setelah kami melakukan kegiatan di gudang SMK Malang, kami melakukan konsultasi kepada guru pembimbing kami untuk mendapatkan saran dan evaluasi mengenai kegiatan kami. Tujuan aplikasi ini untuk gudang SMK Malang adalah untuk mempermudah pengolahan gudang, meningkatkan efisiensi pengolahan, pengakurasi, dan meningkatkan produktivitas dalam proses penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan barang di gudang SMKN 4 Malang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio kita. Baik, terima kasih rekan reporter 4 yang telah memberikan informasinya mengenai kegiatan ini pada gudang SMKN 4 Malang. Untuk terakhir kalinya, kita akan membuka pada reporter 5 yang akan memberikan testimoni pada gudang SMKN 4 Malang. Kali ini saya akan memberitahukan serta meminta testimoni dari salah satu pengurus gudang SMK Malang, yaitu Bapak Tito. Bapak Tito, apakah berkenan memberikan hasil testimoni dari kegiatan kami kemarin sudah bicarakan? Kami dari pihak gudang asal kegiatan siswa 5R ini sangat terpahat di hati. Karena mereka sudah menata kurang pas. Saya berharap bahwa kegiatan seperti ini bisa teruskan ke adik-adik mereka sehingga mereka pernah merasakan, melihat kondisi dan terus. Terima kasih Pak Tito. Dan setelahnya saya memberikan testimoni dari saya sendiri. Belum kami menerapkan kegiatan 5R di gudang terasa kurang luas, lalu terdapat barang kurang berada di seharusnya tidak akses di belakang tidak dapat dilalui. Dan setelah kami menerapkan 5R di gudang, barang sudah sesuai dengan spesifikasinya, lalu akses di belakang dapat dilalui, juga gudang terasa lebih luas. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Adama Studio Grafika. Baik, informasi dari rekan reporter 5 tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Damantan Keberangkat, beserta rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
Awalnya terdapat barang yang tidak tertata rapi dan tidak tertata pada spesifikasinya, seperti HVS. HVS awalnya antara A4 dan F4 tercampur dalam satu rak. Lalu kelompok kami secara bersama-sama menata ulang kembali HVS tersebut. Misalnya F4 kita taruh di rak 1 dan A4 kita taruh di rak 2. Yang kedua ada ringkas. Seperti HVS yang tidak tertata pada spesifikasinya, kelompok kami menata ulang barang tersebut agar petugas gudang saat mengambil barang lebih mudah dan lebih singkat waktunya. Yang ketiga ada rawat. Sebelumnya terdapat barang-barang yang tidak terpakai dan terpakai campur dalam satu rak. Lalu kelompok kami melakukan pemisahan antara barang yang sering dipakai dan tidak terpakai. Yang sering dipakai kita taruh di rak yang paling depan dan barang yang tidak terpakai kita taruh di rak yang paling depan. Yang keempat ada besi. Lantai belakang di gudang SMKN 4 Malang sebelumnya kotor, lembab dan banyak barang-barang yang menumpuk. Lalu kelompok kami membersihkan lantai tersebut dan menata barang-barang yang menumpuk ke rak-rak yang masih kosong agar saat pengambilan barang di gudang yang paling belakang mudah. Dan yang terakhir ada rajin. Selama kegiatan 5R dan bersih-bersih gudang, kelompok kami melakukan selama beberapa hari pada jam produktif. Lalu kelompok kami juga menyarankan kepada penanggung jawab gudang untuk memakai aplikasi Stock Control and Inventory untuk mempermudah proses pengelolaan barang di gudang nantinya. Selanjutnya demo aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai demo aplikasi. Sebelumnya kami meminta untuk teman-teman maju pada depan juri yang sudah ada. Tolong permisi kamu jatuh gimana? Tali sepatumu betulin. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai demo aplikasi, yaitu aplikasi Stock Control and Inventory. Nah, kelompok kami kebetulan mendapatkan unit gudang di SMKN 4 Malang. Nah, kenapa kami memilih aplikasi Stock Control and Inventory ini? Karena kami melihat di gudang SMKN 4 Malang tersebut masih menggunakan semacam web yang kami nilai itu kurang efektif, karena di situ tidak ada seperti histori keluar masuknya barang, dokumen keluar masuknya barang, serta pemasukannya itu membutuhkan akses internet yang full. Jadi kami memberikan saran kepada gudang SMKN Malang untuk menerapkan aplikasi Stock Control and Inventory. Nah, aplikasi ini sebetulnya mudah di-download di Google Play Store. Aplikasi ini juga bisa digunakan dalam keadaan offline maupun online. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo penggunaan aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur goods. Nah, pada fitur goods ini kita berada di tempat yang seperti stok barang yang berada di gudang tersebut. Nah,
pencet fitur goods. Nah, setelah itu kita pilih fitur yang bagian tengah yang ada lingkarannya. Lalu setelah kita pencet, kita beri nama barang tersebut, semisal garam. Lalu untuk selanjutnya barcode. Nah, pada fitur barcode ini juga tertera scan barcode. Jadi bisa diisi dengan manual maupun scan dari barcode yang sudah ada pada paket tersebut. Nah, selanjutnya di bawah barcode itu ada tulisan description. Description tersebut bisa diisi dari deskripsi barang yang telah kita masukkan tadi. Nah, lalu di bawah deskripsi itu ada fitur plus save goods. Nah, pada itu kita pencet saja. Nah, setelah kita pencet, itu kita bisa menambahkan dua tempat penyimpanan yang berbeda. Di sini saya menyimpan gudang grafika dan juga gudang SMKN Plat Malang. Nah, kita pencet salah satu dari gudang tersebut. Semisal kita pilih gudang SMKN Plat Malang. Oke, kita centang. Nah, selanjutnya setelah kita centang tadi ada fitur quantity. Quantity ini jumlah dari barang yang telah kita masukkan tadi. Semisal kita isi 50. Nah, lalu ada fitur tanggal dan juga hari. Jadi semisal kita memasukkan pada hari ini, langsung saja kita pencet OK. Setelah itu kita juga bisa milih supplier. Nah, supplier ini sudah ada pada fitur yang akan selanjutnya. Di sini kita ada, semisal kita memilih PT Jaya Makmur. Oke. Nah, selanjutnya jika ada komen dari PT Jaya Makmur tadi, kita tulis pada fitur komen ini. Jika tidak ada, kita langsung aja pencet centang ini. Nah, selanjutnya itu tadi cara memasukkan barang masuk dari luar gudang. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada issue goods. Nah, pada fitur issue goods ini kita ditempatkan lagi oleh dua gudang yang berbeda. Nah, jadi kita bisa memilih gudang. Nah, kegunaan dari issue goods ini untuk mengeluarkan barang. Jadi barang masuk dan barang keluar itu tempatnya berbeda. Lalu seperti tadi kita memilih tanggal, customer. Lalu untuk customer ini kita bisa memilih dari fitur yang nantinya kita bahas. Semisal kita mencari CV gudang ilmu, kita centang. Nah, setelah sudah kita centang juga, ini tadi yang di fitur goods ini tempat memasukkan dan mengeluarkan barang itu berbeda, tetapi dalam satu fitur. Nah, setelah itu kita beralih pada fitur supplier. Kita pencet supplier. Nah, pada pojok kanan bawah itu ada tanda plus. Langsung saja kita tambahkan supplier. Nah, di situ kita tinggal mengisi nama-nama yang sudah ada pada aplikasi tersebut. Setelah sudah, kita centang. Nah, kita selanjutnya akan berpindah ke fitur customer. Setelah itu kita pencet fitur customer. Lalu seperti tadi pencet kanan bawah tanda plus itu. Nah, itu kita kan berisikan nama, email, nomor handphone, address, bank details, tax ID, diskon, notice. Nah, ini bisa diisi semua. Jika tidak perlu, tidak diisi, tidak apa-apa. Setelah kita isi semua, kita centang. Nah, fitur dari supplier dan customer tadi ini kita gunakan pada fitur yang goods tadi. Jadi jika kita ingin memasukkan barang, kita memilih supplier. Jika kita ingin mengeluarkan barang, kita memilih customer. Nah, tetapi di aplikasi ini pada saat fitur supplier ini dibatasi hanya 7 supplier.
Nah, untuk selanjutnya itu masuk pada fitur pada aplikasi berbayar. Itu bisa dibayar dengan budget yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Lalu kita kembali lagi ke fitur ini, dokumen. Nah, di fitur dokumen ini tertera barang masuk, barang keluar, dan juga transfer antar gudang. Nah, jadi juga kita tidak perlu khawatir akan barang itu masuk kemana, keluar kemana, itu sudah ada historinya di sini. Nah, ini bisa dicetak melalui print dalam bentuk Excel atau PDF itu. Baik, mungkin segitu dari pemaparan yang saya berikan. Untuk selanjutnya penyampaian kelebihan, kekurangan, dan juga saran dari gudang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Radita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi Stock Control Inventory. Kelebihan dari aplikasi ini adanya pencatatan pengeluaran barang secara detail. Yang kedua, aplikasi ini juga bisa digunakan secara offline. Yang ketiga, adanya histori atas kegiatan yang dilakukan seperti input, output, dan lain-lainnya. Yang keempat, histori berupa Excel dapat dicetak atau di print. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu yang pertama adanya fitur berbayar. Di dalam fitur penambahan supplier hanya dapat 7 anggota, dibatasi 7 anggota. Untuk menambahkan jumlah anggota harus menggunakan premium atau membayar fitur tersebut. Yang kedua, satu akun hanya bisa diakses 1 device. Jadi penggunaan aplikasi ini hanya tidak bisa disinkronkan oleh handphone lain. Jadi untuk memantau dari handphone lainnya masih belum bisa. Yang ketiga, belum bisa mengekspor data barang dari Excel ke aplikasi. Jadi aplikasi ini belum ada fitur ekspor data barang dari Excel, sehingga ketika memasukkan data barang harus memasukkan satu persatu. Selanjutnya manfaat aplikasi akan dijelaskan oleh Saskia. Izin menyampaikan materi manfaat aplikasi Stock Control and Inventory bagi gudang. Yang pertama, untuk memantau stok of name di gudang secara real time. Dengan menggunakan aplikasi Stock Control and Inventory ini, gudang dapat memantau stok of name secara langsung dengan menambahkan barcode scanner. Yang kedua, untuk mengefisiensikan operasional. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan di gudang secara otomatis karena dapat mempersingkat waktu dalam pencatatan manual. Yang ketiga ada untuk membantu pencatatan pengelolaan barang di gudang secara otomatis. Dalam aplikasi Stock Control and Inventory ini dapat mempersingkat waktu untuk pencatatan barang seperti keluar masuknya barang di gudang, persediaan barang di gudang, dan perencanaan barang yang akan masuk ke gudang. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Budi. Baik,
lanjutkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan aplikasi yang sudah ada di gudang dengan aplikasi yang kami sarankan, yaitu stock control inventory. Yang pertama, gudang memiliki aplikasi untuk membantu pengerjaan, yaitu berupa website yang dijalankan menggunakan komputer. Yang kedua, web atau website ini harus diakses menggunakan internet, jadi tidak dapat diakses dalam keadaan offline atau tidak ada internet. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mendata barang menggunakan website tersebut ialah 2 menit hingga 2 menit setengah. Itu dapat terjadi dikarenakan jaringan yang tidak stabil. Yang terakhir, menurut kami kegiatan tersebut sudahlah sangat monoton atau sudah biasa. Selanjutnya, apabila menggunakan aplikasi yang kami sarankan, yaitu stock control inventory. Yang pertama, aplikasi stock control inventory merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui handphone, tidak merupakan handphone yang spek tinggi, juga dapat di-download melalui Play Store. Yang kedua, dikarenakan stock control inventory merupakan aplikasi yang dapat dijalankan di handphone, dapat mempermudah dalam kinerja yang ada di gudang, seperti halnya barang yang datang di pintu depan dapat langsung oleh petugas memasukkan data tersebut ke dalam data barang yang di gudang tanpa harus membawa barang tersebut ke gudang terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mendata barang menggunakan aplikasi stock control inventory ialah 1 menit. Dan yang terakhir, menurut kami masih jarang orang untuk menggunakan aplikasi ini dalam membantu pekerjaan yang ada di gudang. Saja akan dijelaskan oleh rekan saya, Ijal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah gudang di SMKN 4 Malang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan penyimpanan barang-barang di sekolah. Fungsi utamanya adalah untuk tempat untuk menyimpan bahan, peralatan, dan perlengkapan pendukung kegiatan pembelajaran. Pengelolaan gudang perlu dilakukan dengan baik agar memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dan efisiensi distribusi dalam sekolah. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada guru penguji dan audiens kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk tadi agak terkesima dengan Habibnya. Pastinya keren, ganteng-ganteng aja ini. Pas pampers, Pak. Iya, terus. Tadi harus saya panggil lah. Betul. Makasih kan. Kamu tadi sudah menampilkan sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus. Kamu menguasai materi, cuma sayang gini. Jadi setiap penguji itu kan punya kemampuan yang berbeda. Mestinya itu ada PPT-nya. Baru kamu ngomong apa, itu PPT itu mendukung kita. Apa yang kamu sampaikan itu benar dengan PPT yang kamu buat. Gitu. Tadi nggak ada PPT-nya, kamu ngomong dengan teorinya, boleh bagus itu kamu menguasai. Tapi minimal kalau ada PPT itu mendukung kami. Oh iya, yang disampaikan dengan yang di PPT itu sama, teorinya seperti itu, prakteknya seperti itu. Kamu waktunya berapa lama mengerjakan ini? Untuk pengerjaannya itu sekitar 1 semester. Terusnya tak pernah ya? Maksudnya buat PPT cepat ya? Bisa ya mestinya ya? Kenapa tidak bikin? Apa alasannya? Kemarin kami berpikir untuk berdiskusi itu Pak, kalau misal membuat PPT kayak monoton gitu. Terus akhirnya kami membuat semacam ini. PPT itu apa artinya? Kan poin-poin
poin saja, tidak harus semuanya ditampilkan, poin pentingnya, garis besarnya saja, sehingga kemampuan orang itu dengan ada visual beda loh. Kalau ada visual itu menarik. Kalau kamu pemilihnya dia ada gambarnya, ada gudangnya, ada tulisannya itu menarik. Daripada kamu cuma ngomong saja, tapi di sananya nggak ada gambar visualnya itu akhirnya kurang menarik. Kalau dia ini nggak tertarik gitu. Walaupun kamu ngomongnya menguasai, itu yang pertama. Dan nanti mungkin nggak tahu untuk kelompok yang lain. Tadi kamu menerapkan aplikasi ini memang tujuannya kan untuk membantu gudang. Memang gudang itu di perusahaan apapun nanti itu gudang itu perannya penting sekali. Karena banyak perusahaan bangkrut itu juga dari gudang. Jeleknya pencatatan keluar masuknya barang di gudang. Banyak gudang itu bangkrut karena itu tadi banyak orang-orang yang di sana itu mainnya tidak sehat gitu ya. Barangnya diambil, barangnya ini kadang-kadang keluar masuknya barangnya tercatat 30, ternyata barangnya cuma masuk 20. Kan bisa? Bisa. Aplikasi kamu masukkan 30, kamu tata cuma 20. Kan bisa kan? Iya. Hal semacam itu nanti menjadi masukan ya. Dimanapun nanti kamu bekerja itu gudang itu peran penting. Kedua adalah tadi kamu sudah bagus membantu sekolahan menata barang yang berserakan, yang tidak tertata, ada yang campur-campur gitu kan ya. Perusahaan juga gitu banyak rugi karena barang-barang yang berserakan itu dibiarkan. Dan kalau tertata sesuai dengan rapi itu akhirnya yang dibutuhkan itu mudah dicari. Tadi kamu sudah melakukan itu. Cuma pertanyaan saya, di gudang itu kalau ribuan barang bukan ratusan, ribuan barang itu kira-kira dengan cara cepat seperti apa kalau misalkan mau mencari, misalkan bosnya datang ya mas carikan barang si A, barangnya itu ribuan, cara cepatnya seperti apa? Siapapun boleh menjawab gimana caranya cepat untuk mencari barang itu. Baik, izin menjawab Ya. Mungkin jika ada barang yang berkuantiti ribuan yang sudah ada di gudang itu, kita mencarinya itu dengan cepat jika barang tersebut ditaruh pada layak tempat. Jadi misal HVS ditaruh rak 1, nah itu kita langsung menuju pada rak 1. Nah jika kita mencarikan HVS di rak 2, rak 3, maka kita akan kebingungan Pak. Sedangkan di gudang tersebut banyak sekali barang yang beda spesifikasinya. Nggak ada alat ya, alat untuk mencari. Sekarang kan alatnya canggih itu. Kamu menggunakan alat ada nggak? Misalkan alatnya kan kamu tadi sudah masuk digital dengan aplikasi. Kira-kira ada nggak alat yang misalkan nanti mendeteksi, oh barang si A yang dicari karena ribuan, kira ini gitu. Ada nggak itu? Belum ya? Nanti PR-nya itu ya. PR-nya adalah kalau ada barang ribuan, ternyata nyarinya kalau ini kebetulan HVS gampang. Kan barangnya itu ribuan. Dengan alat apa nanti bisa mungkin disensor apa di apa itu. Kalau kan tadi kan sudah mempraktekkan ini sensor ini. Nah sensor ini bisa nggak terbaca dengan sensor kalau mencari barang itu. Nanti PR-nya itu ya. Iya Pak. Ya, itu saja, nanti yang lainnya nggak kemana. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Boleh saya? Terima kasih atas waktunya. Ini adalah menurut saya ketika kalian menampilkan video tadi itu sudah 70% materi tersampaikan. Saya kasih prosedur kalian. Jadi tadi sudah mengikuti progres selama 1 semester, beneran kelihatan bahwa kalian sudah melakukan dengan progres yang sangat lama. Ada konsultasi juga dengan mentor, kemudian tujuan PJBO kalian sudah terlihat dari situ. Ya. Kemudian yang mungkin sama seperti Pak Fadil ya, yang disampaikan Pak Fadil, setidaknya ada poin dikit-dikit nggak apa-apa. Misalkan cuma fotoin tentang judul, kemudian gambar-gambar saja nggak apa-apa. Nanti kamu menjelaskan gambarnya saja nggak apa-apa. Seperti itu, jadi akan lebih membantu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu tadi
satu akun satu device ya. Iya. Kemudian maksimal 7 supplier. Ya. Terus sudah pernah tahu tidak berapa maksimal barang yang bisa ditampung dari satu satu device itu? Tak terhingga ya. Jadi ribuan pun bisa. Bisa. Oh iya bagus. Terhingga. Jadi keren ya. Berarti aplikasinya ini sangat aplikatif sekali. Kemudian menurut saya kalau misalkan cuma dibatasi 7 supplier, ya caranya ya saya bikin 2 akun, gitu ya. Jadi nanti bisa pakai HP3 itu sudah banyak supplier dengan barang yang tak terhingga, nanti tinggal dikombinasikan kan bisa. Nah, yang saya tanyakan lagi, bagaimana cara kita melihat rekapitulasi semua barang? Itu kan tadi barang masuk, barang keluar. Nah ini cara input ya, cara input barang. Terus rekap untuk keseluruhan bagaimana? Lihatnya. Ada Mbak di story keluar maksudnya? Maksudnya yang dalam bentuk tabel yang bisa melihat semuanya gitu loh. Tabel itu. Katanya tadi kalau ada merasa kesulitan ketika memindah ke Excel, gimana tadi? Aku menjawab Ya. dari Excel ke aplikasi. Jadi kalau misal aplikasi ke Excel masih bisa Pak. Jadi Oh iya. untuk mencari data-data yang masih di bawah-bawah, jadi bisa lihat dari Excelnya itu. Jadi bisa di-convert ke Excel. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Ya. Tapi sudah cukup membantu ini aplikasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Belum kan? Coba make up melihat suasana logistik. Kita gabung dengan kata pengolahan. Jadi kan pengolahan bukan di video tadi ada berapa? Sama di tujuan pas bagian lain. Pengolahan bukan berarti nanti jual apa nih? Ya mungkin gitu. Ayo kita kan. Kemudian bisa nih karena dia menunjukkan reposisi lokasi. Terus punyanya terakhir wawancara testimoni tadi oke. Tadi disebutkan kalau ada barang yang berserakan di belakang terus biopo gitu. Nah kalau lebih baiknya nanti dikasih before afternya. Jadi orang benar-benar iki ya sebenarnya seperti ini akan gitu. Usaha orangnya belum. Meskipun nanti begitu kan ada kapita yang bisa menjawab. Jadi akan baiknya dipembuktikan. Yang terakhir itu pertanyaan saya itu kan kita prosesnya kan ada ulang yang artinya nanti kamu akan menemukan barang hilang, rusak atau sejenisnya. Yang artinya kan bisa jadi di data yang di lapangan bisa berbeda. Nah itu kira-kira yang misalkan ada beberapa proses data size-nya itu kayak gimana? Yuk, siapapun boleh menjawab, boleh bergantian dari salah satu person dan sudah jawab. Baik, Bapak Ibu, izin kelompok kami untuk meminta waktu untuk berdiskusi sejenak. Dan tidak rokok ya. Lari tidak rokok sih. Baik Pak, izin menjawab.
Maksudnya tadi penerapan data sains dalam gudang tersebut ya Pak. Ya mungkin kan pada aplikasi itu ada fitur kunci itu untuk mengelompokkan data barang. Nah itu kita kelola untuk keluar masuknya. Lalu untuk barang yang semisal sudah tidak digunakan itu di fitur tersebut bisa dihapus. Nah itu bisa dimasukkan pada mengurangi terjadinya desktop. Jadi semisal barang pensil itu 100 ya Pak, terus kebutuhan di gudang tersebut kurang dari 100 misal 50, nah otomatis kan sisa barang 50 Pak, itu bisa dikeluarkan atau paling enggak ditransfer ke gudang sekolah lain atau bagaimana. Terima kasih. Berarti kalau yang seperti itu prosesnya sampai tahap mana? Pengumpulan data dulu ya, atau sampai yang mana? Kalau menurut kalian pendaftaran jadi pensilnya itu 150 dari 100, sisanya 50, itu ikut yang mana? Tahapan yang mana? Sampai evaluasi Pak. Evaluasi. Iya. Oke. Kalau visualisasi belum. Sampai evaluasi kalau ya. Untuk menentukan keputusan kita dapat nomor. Iya Pak. Dari Bu Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang ya. Apa yang sudah baik dari proyek kami mulai dari sistem? Izin menjawab Bu. Yang awalnya melihat kondisi gudang yang sangat berantakan dan kita mampu bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di gudang, kegiatan seperti penataan ulang di gudang dan membuatkan poster SOP. Terima kasih. Apa yang sudah baik? Baik, bisa menjawab yang baik di gudang itu kayak yang di belakang masih berantakan gitu, sama yang KBS berantakan sudah diselesaikan satu persatu. Menurut saya sendiri, kondisi gudang yang sebelumnya tidak ada penerapan 5R dan sesudah ada penerapan 5R semakin rapi dan mudah mencari barang. Menurut saya gudang yang awalnya tidak tertata rapi, lalu kita menata secara bersama-sama dengan kekompakan dan kesejahteraan kita untuk memperoleh hasil gudang yang maksimal. Menurut saya yang awalnya gudang yang dibakar, akses itu sangat sulit dilalui. Dengan kelompok kami, akses tersebut dapat dilalui. Juga lantai yang mungkin kotor dikarenakan kami yang melakukan pembersihan juga. Baik, izin menjawab. Hal perubahan yang sudah kami dapatkan dari gudang tersebut adalah pertama kali kami datang itu barang itu banyaknya berserakan. Jadi tidak sesuai pada yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua itu pada bagian belakang itu barang itu tercampur dan banyak kotoran hewan. Nah, lalu setelah itu kami membuat semacam poster yang bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya,
lalu tempatkan barang pada rak yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kami juga membersihkan lantai yang terdapat bekas bocoran dari atap. Itu kardus yang terkena air hujan itu menempel pada lantai yang sudah mengeras. Jadi kelompok kami membersihkan itu hingga bersih. Terima kasih. Oke, sekarang mulai dari apa yang perlu diperbaiki dari sama kelompok kalian proyeknya? Baik, izin menjawab. Mungkin hal yang ingin kami perbaiki dari kelompok kami dari segi public speaking, kelompok kami perlu ditingkatkan lagi agar tidak tergesa-gesa oleh waktu dan bisa tenang dalam menyampaikan materi dengan jelas. Lalu kekompakan yang harus ditingkatkan lagi dari segi pembagian materi, lalu pembagian tugas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Menurut saya dari segi kekompakan, lalu kelancaran dalam mengutarakan jawaban serta kerjasama antar kelompok. Menurut saya kekompakan dan yang ada di video kayak misalnya info-info. Saya dalam kekompakan dan waktu penyampaian materi. Menurut saya untuk kita harus menguasai mendalami materi biar kalau presentasi ada yang lupa gitu. Menurut saya, ketika pengerjaan progres kurang kompak dan memperbaiki dari ketika mau mengerjakan bagian ini dibagi sendiri, bagian ini dibagi sendiri, kayak pembagian yang rata gitu. Apa yang sudah baik sudah dibicarakan, apa yang perlu diperbaiki sudah dibicarakan. Ini apa nih rencananya ke depan bergantian? Siapa yang siap? 1, 2, 3. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah seperti saran diberikan Bapak dan Ibu Guru, PPT Bu, dalam pengembangan proyek kami. Yang siap? Langsung aja, 1, 2, 3. Baik, izin menjawab. Mungkin dari segi penyampaian materi itu kita dalam menghafal itu tidak harus semua. Jadi kita harus memahami kata kunci yang kita deskripsikan pada saat kita umumkan pada presentasi yang telah disampaikan. Terima kasih. Oke, berikutnya. Saya disclaimer. Untuk meningkatkan itu public speaking-nya Bu. Berikutnya. Rencananya ke depan. Rencananya kita lebih membagi materi yang sama rata supaya tidak lupa saat menyampaikan materi. Menyampaikan materi karena kurang agak kayak ragu sama deg-degan. Rencana kami memperbaiki progresnya dan menambah materi untuk dijadikan bahan saat presentasi agar public speaking-nya lebih baik. Kalau nanti kalian bekerja untuk pekerjaan yang di level itu profesinya apa ya? Profesi apa saja yang ada di sekitar Anda? Profesi
Baik, izin menjawab. Mungkin pekerjaan yang dimaksud green itu apa yang sesuai dengan gudang itu? Izin menjawab. Mungkin menurut saya pekerjaan yang cocok untuk unit seperti gudang itu seperti staf gudang, lalu staf administrasi dari gudang tersebut. Mungkin saya yang pertama pengawas gudang, yang kedua sebagai orang yang langsung terjun ke lapangan tadi, apabila disuruh itu mengambil barang yang betul tersebut. Admin gudang. Admin gudang dan pengawas gudang. Untuk kegiatan itu administrasi sama yang untuk membantu pengambilan barang itu. Pengurus pengelolaan gudang. Kompetensi apa yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pekerjaan yang kamu sebutkan? Saskia, harus menguasai apa sih? Skill dalam stok admin, terus pengadaan barang. Stok admin toolnya apa? Alat mungkin aplikasi apa yang digunakan itu menguasai apa? Excel. Excel. Terus untuk tadi satunya apa? Aplikasi yang seperti Kelompokan disarankan, aplikasi pengelolaan. Untuk administrasinya itu harus menguasai kayak aplikasi Excel sama yang untuk pengambilan barang itu harus mengetahui metodenya. Ini adalah menguasai penataan barang pada gudang agar untuk mencari barang tidak kesulitan untuk mencari. Menggunakan apa? Menata dan lain sebagainya. Menggunakan tool alat atau Metode ABC. Metode ABC. Pengadaan barang dan bantuan. biasanya tuh alatnya. Alatnya Excel. Kalau metodenya Excel itu aplikasi ya. Ini harus memahami dasar logistika untuk pengadaan, lalu apabila untuk staff harus mengetahui barang mana sih harusnya di atas dan di bawah. Mungkin kalau barangnya berat pakai troli bu. Pengoperasian barang itu alat tersebut bu. baik, untuk kompetensi yang harus dikuasai jika ingin mendapatkan pekerjaan seperti staf gudang itu, kita harus memahami gudang tersebut itu bagaimana, lalu keadaan luas lebarnya gudang tersebut untuk penempatan rak-rak yang nantinya akan digunakan untuk menata. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, kemudian yang mungkin perlu nanti saya sampaikan kita secara general saja.
Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.